Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur EduTech. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kimia organik, yaitu materi tentang struktur alkil halida, tata nama alkil halida, sifat fisik dan kimia alkil halida. Ya, sebelum kita memahami tentang struktur alkil halida, kita akan mempelajari tentang pengantar alkil halida. Ya, alkil halida ini adalah turunan hidrokarbon yang diperoleh dengan jalan menggantikan satu atau lebih atom hidrogen, ya, dengan satu atau lebih atom halida. Halogen di sini seperti fluor, klor, brom, dan iod. Tiap-tiap hidrogen dalam hidrokarbon potensil digantikan dengan halogen. Ya, bahkan ada senyawa hidrokarbon yang semua hidrogennya dapat diganti. Senyawa terfluorinasi sempurna yang dikenal sebagai fluorokarbon cukup menarik karena kestabilannya pada suhu tinggi. Nah, alkil halida ini juga terjadi di alam, meskipun lebih banyak terjadi dalam organisme air laut daripada organisme air tawar. Halometana sederhana seperti CH-Cl3, CCl4, kemudian CBr4, CH3I, dan CH3Cl adalah unsur pokok alga Hawaii Asparagopsis taxiformis, ya. Bahkan ada senyawa alkil halida yang diisolasi dari organisme laut yang memperlihatkan aktivitas biologis yang menarik. Contohnya adalah polkamin B, suatu turunan triklorosikloheksana yang diisolasi dari alga merah, ya. Polkamin violaceum berpotensi seperti DDT dalam aktivitas insektisidalnya melawan larva nyamuk. Nah, di sini adalah contoh dari polkamin B, sebuah triklorida. Itu adalah contoh dari alkil halida yang ada di alam, ya. Kemudian kita akan masuk di struktur dan ikatan dari senyawa halogen. Ya, kimiawan sering menggunakan Rx, ya, sebagai notasi umum untuk organik halida. R menyimbolkan suatu gugus alkil dan X untuk suatu halogen. Konfigurasi elektron dalam keadaan dasar halogen adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah konfigurasi elektron pada F, Cl, Br, I, ya. Seperti ini. Ya, suatu alkana tersubstitusi dengan halogen. Jadi alkana yang tersubstitusi dengan unsur halogen atau dalam hal ini adalah Rx, ya, simbolnya, disebut suatu haloalkana atau alkil halida. Senyawa ini halogennya terikat pada karbon tetrahedral sp3 yang terhibridasi. Nah, contohnya seperti ini, ya, CH3, CH2, Cl. Ini adalah kloroetana atau etil klorida. Nah, ini adalah sebagai anestetik lokal atau titik didihnya mencapai 12 derajat Celcius yang menghilangkan pati rasa kulit dengan jalan penguapan dan pendinginan. Nah, ini adalah contoh dari haloalkana atau alkil halida, di mana halogen Cl ini, ya, dia terikat pada karbon, di mana karbon di sini adalah karbon tetrahedral sp3 yang terhibridasi. Contoh lain di sini adalah 1 bromo 1 kloro atau 22 trifluoroetana. Ya, atau nama lain adalah haloetana. Ya, ini sebagai anestetik hisap, ya. Nah, ini kita lihat di sini ada dua unsur halogen, di mana di sini ada Cl dan Br. Di mana Cl dan Br ini terikat pada karbon tetrahedral sp3 yang terhibridasi. Oh, ini ada juga, ya, F, ya. Jadi di sini tidak hanya Cl, Br, tapi di sini juga ada F yang terikat pada unsur karbon, ya. Kemudian atom halogen, ya, juga dapat terikat pada ikatan rangkap karbon sp2 yang terhibridasi. Jadi atom halogen itu juga terikat pada ikatan rangkap karbon, ya, ikatan rangkap karbon sp2 yang terhibridasi. Senyawa ini dinamakan vinil halida yang berasal dari vinil, ya, nama trivialnya untuk gugusan ikatan rangkap, ya, seperti CH2, ikatan rangkap CH. Nah, ini adalah suatu vinil, ya. Contohnya adalah apa? Kloroetena, ya, di sini. Kloroetena, ya,
Fluoroetena di sini kita lihat di sini ada senyawa ikatan karbon rangkap ya. Di sini CH2 ikatan rangkap, kemudian CH, kemudian di sini tersubstitusi atau terikat unsur atom halogennya yaitu Cl ya, dimana Cl ini terikat pada karbon tetrahedral ya, sp2 yang ya, jadi di sini Cl terikat pada karbon sp2 yang terhibridasi ya, ikatan rangkap karbon sp2 yang terhibridasi. Kemudian pada tetrafluoroetena ya, ini juga suatu monomer untuk teflon ya, dipakai dalam alat-alat isolasi dan memasak ya. Nah, di sini juga unsur F atau halogen di sini terikat pada ikatan rangkap karbon yang sp2 yang terhibridasi. Itu adalah contoh dari vinil halida. Kemudian suatu aril halida adalah suatu senyawa halogen organik aromatik yang halogennya terikat pada cincin karbon aromatik sp2 terhibridasi. Nah, contohnya adalah aril halida itu apa? Bromobenzena, di mana PR di sini ya, atau suatu senyawa halogen ya, di mana halogennya terikat pada cincin karbon ya, aromatik sp2 terhibridasi. Jadi cincin karbon aromatik ya, karbon aromatiknya sp2 yang terhibridasi. Contoh lain adalah polychlorobiphenyl ya, atau PCB, suatu anggota dari golongan senyawa yang beracun, dahulu dipakai sebagai cairan penghantar panas dalam transformator ya. Nah, di sini Cl terikat pada senyawa aromatis pada karbon cincin karbon aromatik sp2 yang terhibridasi. Yaitu adalah contoh dari aril halida ya. Kemudian ada alilik dan benzilik halida. Ya, alilik dan benzilik halida adalah senyawa di mana halogennya terikat pada karbon sp3 yang terhibridasi dan dekat dengan karbon sp2 yang terhibridasi. Ya, nama untuk golongan ini diambil dari nama gugus alil ya, alil CH2 ikatan rangkap ya, CH2 CH CH2 ya. Dan gugus benzil ya, C6H5 CH2 ya. Ya, jadi contoh alilik dan benzilik halida di sini ya. Nah, kita lihat ada 3 kloropropena di mana Cl atau unsur halogen di sini ya, terikat ya, senyawa di mana halogennya terikat pada karbon sp3 yang terhibridasi dan dekat karbon sp2 yang terhibridasi ya. Ya, karbon sp2 yang terhibridasi. Begitu juga dengan pada nama benzilik ya, benzilik yaitu sama ya, di mana Cl ini terikat dengan pada karbon sp3 yang terhibridasi dan dekat dengan karbon sp2 yang terhibridasi. Ya, macam-macam senyawa halogen organik di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Di mana haloalkana atau alkil halida rumus umumnya adalah R3C ya. X ya di situ. Di mana H adalah gugus alkil. Kemudian ada vinilik halida ya, seperti ini, di mana unsur halogennya terikat pada sp2 terhibridasi, ikatan karbon sp2 yang terhibridasi. Kemudian aril halida di mana X-nya ya, atau halogennya terikat pada sp2 pada karbon ya aromatik ya, pada cincin aromatik ya. Dan alilik halida juga sama, dan tapi ini ikatan rangkap ya. Di sini, sedangkan yang benzilik ini senyawa aromatik ya. Oke, itu ya, ini contoh atau macam-macam senyawa halogen organik ya, dan rumus umumnya ya. Latihan klasifikasi masing-masing senyawa di bawah ini, apakah suatu alkil halida, vinil halida, aril halida, alilik halida, atau benzilik halida. Nah, ini ada ada 1 A B C D E F G ya. Nah, di sini saya akan coba beberapa saja. Di sini saya coba 2 ya. Kita lihat di sini sudah senyawa ya. Apakah ini ya, ini termasuk adalah benzilik halida. Kenapa? Karena di sini ada senyawa halogen ya, di mana dia terikat pada sp3 ya terhibridasi dan dekat dengan sp2 yang terhibridasi ya, seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah alkil halida pada senyawa Br di sini. Nah, ini kenapa bukan apa namanya? Aril ya, karena aril ini dia langsung terikat pada senyawa cincin karbon ya, sp2 senyawa aromatik ya. Sedangkan kalau di sini alkil halida ya, di sini bukan senyawa aromatik, di sini ada senyawa sikloheksana ya, suatu sikloheksana, sehingga yang tepat adalah alkil ya, alkil halida ya, yang atas ini ya rumus umumnya. Oke, seperti itu contohnya. Silahkan untuk latihan-latihan yang berikutnya bisa dikerjakan. Kemudian tata nama alkil halida ya. Terdapat dua penamaan, yaitu menurut UPEC ya, dan penamaan secara umum atau trivial. Penamaan alkil halida menurut UPEC sebagai alkana dengan substituen halo hingga sebutan halogen sebagai substituen menjadi fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Ya, di sini secara sistematik nama halo alkana seperti I-klorobutana atau 2-bromobutana. Penamaan umum seperti isopropil klorida. Ya, penamaan menurut UPEC. Dalam memberi nama senyawa halogen, pemberian nomor untuk rantai terpanjang dimulai dari C-nya paling dekat pada substituen. Ya. Jadi penomorannya senyawa halogen pemberian nomor untuk rantai terpanjang dimulai dari C-nya paling dekat pada substituen. Nama senyawa merupakan kesimpulan dari nomor tempat substituen, nama substituen, dan nama induk ya. Bila terdapat lebih dari satu halogen dari golongan yang sama, akan dipakai awalan di, tri, dan seterusnya untuk gugus golongan yang sama tersebut. Nah, ini nama dari beberapa senyawa halogen organik. Di sini ada rumus CH3I adalah iodometana, itu nama sistematiknya ya, atau UPEC ya. Iodometana. Kemudian nama trivialnya adalah metil iodida, karena di sini suatu CH3 metil ya, iodida. Kemudian bromoetana ya, di sini ada bromo kemudian etana. Ya, atau di sini namanya etil ya, etil bromida ya. Kalau nama trivialnya. Kemudian di sini ada 2 kloro ya. Cl ini misalkan kita ambil rantai terpanjang adalah 1 2 3 ya. Atau 1 2 3 sama aja. Nah, di sini namanya 2 kloro 2 metil ya. Propana 1 2 3 ya. Atau kalau nama trivialnya kita lihat di sini kita lihat di sini ada metil ya, kita ya, di sini misalkan kita ambil, nah di sini adalah alkilnya ya. Di sini ada alkil. Ya, jadi alkil di sini adalah terbutil ya, terbutil. Nah, di sini ada klorida ya. Jadi kalau nama trivialnya itu ya, terbutil ya. Kemudian klorida. Kemudian di sini ada nama lain untuk sistematik pada CH2, kita rangkap CHCl. Berarti di sini ya kloroetena ya, kloroetena ya, atau di sini karena suatu vinil ya, di sini vinil namanya vinil klorida ya. Kemudian ini juga 3 kloropropena ya. Nah, di sini ada 3, kalau kita buat di ini namanya alilik ya, alilik klorida ya. Karena Cl ini terikat pada sp2 ya, sp3 yang terhibridasi dengan dan berdekatan dengan sp2 yang terhibridasi, ada ikatan rangkap di situ. Namanya alilik klorida. Ya, sedangkan di sini namanya pada senyawa halogen ya, di mana dia terikat pada suatu sp2 ya, maaf sp3 yang terhibridasi dan berdekatan dengan karbon sp2 yang terhibridasi pada senyawa aromatik ya, di sini. Sehingga namanya benzil bromida. Kemudian di sini ada contoh ya dari penamaan dari senyawa alkil halida.
Misalkan di sini ada senyawa ini ya. Ini kita lihat namanya adalah 23 diklorobutana. Kita cek ya. Nah, kita lihat di sini rantai terpanjangnya adalah lurus ini ya, udah jelas ya. CH3, CH, CH, CH3 ya. Namanya apa nih? C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi butana ya. Karena dia satu alkana berarti butana ya. Kemudian ikatan substituennya, nah di sini Cl berada pada C nomor 2. Di sebelah kanan juga penomor 2, berarti bisa dari kiri atau bisa dari kanan untuk penomorannya. Jadi seperti itu. Jadi namanya adalah 2, 1, 2 ya, 2, 3 diklorobutana. Ya. Nah, misalkan ada kasus lain ya. Jadi misalkan di sini ada kasus lain, misalkan Cl yang di sini saya ganti dengan fluor. Ya. Nah, ini untuk perurutannya bagaimana? Untuk urutan penomorannya, apakah dari kiri atau dari kanan? Nah, dalam penamaan suatu alkil halida di sini untuk penentuan urutan atau angka dimulai dari mana ya, itu paling dekat dengan cabang. Nah, kebetulan di sini F dengan Cl ini sama-sama paling dekat ya. Sedangkan di sini kita lihat ada F. Mana yang lebih kita prioritaskan, F atau Cl? Ya. Ya, tentu saja F. Karena apa? Karena elektronegativitasnya paling besar di situ. Ya, jadi untuk penomoran berdasarkan pada elektronegativitasnya paling besar. Jadi F lebih besar dari Cl, lebih besar dari Br, lebih besar dari I ya. Jadi F ini lebih besar dari Cl, Cl lebih besar dari Br, Br lebih besar dari I. Sehingga di sini ada F dan Cl. F dan Cl ini urutan yang paling pertama adalah F ya. Sehingga di sini penomorannya di sebelah kiri. 1 2 3 4 ya. Jadi penomorannya dari kiri ya, tidak dari kanan. Ya. Namun dalam penamaan di sini ada klor ya. Klor itu kalau dalam bahasa Inggrisnya bahasanya kan CHL ya, klor. Nah, jadi klor di sini. Nah, tapi di sini dalam penamaan ini tetap kita gunakan ya, namanya adalah klor ya, K pakai klor. Ya, seperti itu. Sehingga namanya di sini kita lihat 1 2 fluoro. Nah, harusnya kan kalau berdasarkan pada klor K ini F dulu ya. Tapi karena kita berdasarkan pada dalam unsur bahasa Inggris ini ya C, maka yang didulukan untuk penamaan adalah klor. Ya, jadi namanya adalah 1 2 3 klor ya. 3 klor, 3 kloro ya. 3 kloro, 2 fluoro. Ya, maaf ya. 3 klor ya, 3 klor, 3 kloro, 2 fluoro ya, fluoro apa? Butana. Ya, mohon maaf ini berantakan ya. Jadi yang penting di sini adalah 3 kloro strip ya. Ini strip, 2 fluoro, kemudian 2 butana ya, seperti itu. Itu kalau kita mengganti Cl yang ada di sini menjadi F ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, latihan. Beri nama senyawa-senyawa halogen organik di bawah. Ya, beri nama senyawa-senyawa halogen organik di bawah ini dengan sistem IUPAC ya. Kemudian yang kedua adalah tuliskan rumus dari senyawa-senyawa berikut. Ya, di sini saya akan memberikan contoh cara mengerjakannya dari yang nomor 1 itu 1 poin aja, yang nomor 2 juga 1 poin. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan yang senyawa ini ya. Di
Di sini ada CH3, CH2, CH, CH2, CH3. Ya udah pasti kita cari yang rantai terpanjang ya, yang lurus ini mendatar nih ya. Ini berapa jumlah C-nya? 1 2 3 4 5 ya. Jadi ada 5 sehingga namanya adalah ya pentana ya, pentana. Kemudian Cl di sini ada substituen, dia terikat pada nomor keberapa? Kita lihat dari kiri apakah paling dekat dengan cabang 1 2 3. Oh ya 3 ya. Kalau dari kanan bagaimana? 1 2 3. Ya sama ya. Jadi artinya boleh dari kiri penomoran, dari kanan juga boleh. Sehingga namanya adalah 3 kloropentana. Oke, itu yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, di sini kita harus membuat struktur senyawanya ya dari suatu nama. Nah, di sini kita lihat ya namanya adalah 1,1 dikloro 6 metil heptana. Kita cari dulu rantai utamanya atau kita tulis dulu rantai utamanya yaitu heptana. Heptana itu adalah C-nya ada tuh 7 ya. Jadi di sini CH ada 7, CH, CH2, CH2 dan seterusnya ya sampai dengan CH3. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ya, ada 7 di sini. Jadi di sini ada 7. Ya. Untuk penomorannya dari mana? Ya, tentu saja yang paling dekat dengan cabang ya. Di sini kita lihat. Berarti di paling sini ada CL ya. Berarti sini yang paling kita penomoran dari kiri ya. 1 2 3 4 5 6 ya 7 ya. Kemudian kita lihat di sini 1 dikloro, berarti kan Cl di sini ya, 1 dikloro kita masukkan ya, Cl ya. Tentu saja ikatan C ini dia terikat ada 4 tangan ya, sehingga di sini Cl 2 ya udah. Kemudian harus terikat lagi, berarti terikat sama H 3 dan satu terikat pada C di sini ya, berarti 4 ya. Berarti di sini tambah CH ya. Kemudian di sini ada 6 metil, berarti 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini kita tambahkan metil. Ya, 1 metil. Nah, di sini CH kita diberi CH ya. Ya, seperti itu caranya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Untuk yang soal yang lain bisa dicoba dikerjakan sebagai latihan. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi dari alkil halida ya. Alkil halida RX dapat diklasifikasikan oleh jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon yang mengandung halogen. Sebuah metil halida CH3X tidak mengandung atom karbon lain yang terikat pada karbon CX. Alkil halida primer ya, 1 derajat ya, mengandung sebuah karbon yang terikat pada karbon CX ya. Jadi alkil halida primer ini adalah mengandung sebuah karbon yang terikat pada karbon CX ya. Alkil halida sekunder yang mengandung 2 karbon yang terikat karbon CX. Kemudian alkil halida tersier 3 derajat ya, mengandung 3 atom karbon terikat karbon CX. Klasifikasi ini sama seperti pada carbocation. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Ya, di sini ada contoh dari alkil halida primer ya, alkil halida primer. Nah, kita lihat kenapa bisa dikatakan primer. Nah, di sini unsur halogennya ya, dia terikat pada karbon ya, 1 karbon, di mana karbon ini terikat hanya 1 ya di sini. Hanya mengikat 1 karbon sehingga dinamakan primer. Kemudian untuk yang sekunder, kenapa kok dikatakan dia sekunder? Karena kita lihat di sini ada X halogen, di mana X ini terikat pada karbon, di mana karbon ini hanya mengikat 2 karbonnya yang lain, sehingga namanya sekunder. Ya. Kemudian yang tersier, kenapa? Karena di sini ada X, di mana C ini terikat pada karbon lain, yaitu ada 3, 1, 2, dan 3 di situ, sehingga dinamakan tersier atau 3 derajat. Nah, di sini contohnya adalah primer ya, misalkan metil halida. Kemudian di sini ada nama lain adalah halida primer, halida sekunder, halida tersier.
Ya, contohnya di sini ada CH3Br. Ya, CH3Br ini adalah alkil halida primer. Ya. Nah, di sini namanya adalah bromometana atau metil bromida. Ya. Kemudian ada lagi di sini adalah F, nah, fluoro ya, di mana F ini terikat pada C di sini. Ya, C di sini terikat hanya satu. Oh, ini juga hanya mengikat satu karbon yang lain ya. Ini namanya primer juga. Ya, namanya adalah fluoro. Ada 1, 2, 3, ada 3 berarti propana ya UPAC-nya. Kalau nama trivialnya atau umum di sini kita lihat berarti N ya, N propil. Ini karena suatu lurus ya. N propil tidak ada cabang ya. N propil fluorida. Ya, kemudian untuk yang satunya contoh lain adalah di sini kita lihat ada I, di mana I ini terikat pada C dan C ini terikat ada 2. Nah, ini di alkil halida sekunder ya. Ini ya, 1, 2. Namanya adalah 2 iodobutana ya. Atau dalam apa namanya? Dalam nama umum atau trivial itu namanya sek-butil iodida. Sekunder butil iodida. Kemudian untuk contoh yang tersier ya, di sini kita perhatikan di mana Cl terikat pada C ya. Di mana C ini ada 3 ya, CH3 ada 3. Udah terikat 3 karbon ya. 1, 2, 3. Ya, seperti ini. 1, 2, 3. Ya, namanya apa? 2 kloro ya, 2 propana ya, atau tet butil ya, karena di sini ada 3 ya, tet butil ya, klorida ya, di sini Cl-nya diganti ini ya. Ya, seperti itu. Tet butil klorida. Kemudian geminal dihalida atau Latin geminus twin kembar, memiliki 2 atom halogen yang terikat pada atom karbon yang sama. Visinal dihalida ya. Latin visinus tetangga, memiliki 2 atom halogen yang terikat pada 2 atom karbon yang berdekatan atau bertetangga. Nah, geminal dihalida ya, di sini ada twin ya, kembar ya. Jadi di sini unsur C terikat pada senyawa halogen sama ya, Br juga ya, namanya sehingga dinamakan geminal dibromida ya. Nah, di sini untuk nama UPAC-nya satu, misalkan contoh CH3 CHBr2 ya. Di sini namanya 11 dibromida ya. 11 dibromoetana ya. Atau nama lain ya, nama trivial adalah gem ya. Strep dibrometana. Ya, di sini adalah suatu etana. Ya. Gem geminal ya, karena 2 Br-nya, dibromo pada tempat Br-nya ada 2, maka dibromoetana. Kemudian untuk visinal ya, visinal dihalida, karena di sini di mana Cl ya, unsur halogen di sini ya, memiliki 2 atom halogen yang terikat pada karbon yang berdekatan atau bertetangga di sini. Nah, di sini dia atom C-nya bertetangga. Ya. Di mana 2 atom halogen yang terikat pada 2 atom yang berdekatan atau bertetangga, sehingga dinamakan visinal diklorida ya. Di sini visinal diklorida. Ya, contohnya di sini Br juga ya. Dan C-nya itu kebetulan bertetangga ya. Namanya 1, 2 dibromo ya, karena ada 2 bromo ya, di bromoetana ya, karena di sini ada suatu etan. Atau nama lain adalah VIC ya, atau visinal dibromoetana. Ya, itu nama trivial. Ya, kalau misalkan ada senyawa halogen ya, 2 atom halogen yang terikat ya pada karbon yang sama, dan senyawa halogen ya, 2 atom halogen yang sama ya, terikat pada 2 atom yang terikat pada 2 atom karbon yang berdekatan atau bertetangga ya. Itu contohnya.
Kemudian latihan, ya, klasifikasikan masing-masing senyawa halogen organik berikut ini sebagai primer, sekunder, atau tersier metil. Ya, ini sangat gampang sekali. Seperti tadi ya, silahkan dicoba. Gampang lah ini ya. Jadi kita lihat ini contoh aja satu ya. Ini sini adalah suatu halogen di mana dia terikat pada karbon C dan C-nya ada terikat berapa karbon? Hanya satu, sehingga namanya adalah primer. Coba yang lain silahkan dikerjakan sebagai contoh. Ya, sifat-sifat fisik senyawa halogen organik. Ya. Kecuali atom fluor, atom-atom halogen lainnya adalah lebih berat daripada atom-atom lain yang biasa ada dalam senyawa organik. Ya. Karena beratnya ini, atom-atom halogen mempengaruhi berat jenis dari senyawa organik. Lihat tabel 7.2. Ya, sebotol karbon tetraklorida sangat berat ya. Sebotol karbon tetraklorida itu sangat berat. Ya. Pelarut-pelarut biasa yang mengandung halogen CH2Cl2, CHCl2, CCl4, ClC, ikatan rangka CHCl ya, lebih berat dari air sehingga mengendap ke bawah bila dicampur ke dalam air. Jadi di sini ya senyawa halogen ini kalau ya massa berat jenisnya ini lebih berat ya daripada air ya, mempengaruhi berat jenis kalau ada senyawa halogen. Nah, contohnya di sini adalah sifat-sifat fisik dari beberapa halometana, yaitu pada rumus CH3Cl ya, klorometana ya, titik-titiknya negatif 24 derajat Celcius ya. Nah, berat jenisnya pada suhu 20 derajat Celcius itu dalam berupa gas ya. Ini Cl-nya 1 ya. Kemudian jika ditambahkan menjadi 2 Cl2 ya, apa yang terjadi namanya adalah diklorometana. Nah, titik-titiknya meningkat ya dari negatif 24 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Berat jenisnya juga semakin meningkat dari pada suhu 20 derajat Celcius. Di sini 1,34 gram per mili ya, berat jenisnya. Kemudian CHCl3 ya, triklorometana juga akan semakin meningkat. Di sini juga kita lihat 1,49. Kemudian CCl4 ya, semakin meningkat lagi titik-titiknya dan seterusnya. Ya, jadi berarti sifat fisiknya untuk alkana itu lebih besar berat daripada air di situ. Jika kalau ditampurkan air dia akan mengendap. Oke, selanjutnya adalah sifat ini kebalikan dari alkana yang lain yang akan mengapung dalam air. Atom halogen yang besar mudah terpolarisasi ya. Polarisasi ini akan menyebabkan penguraian dari muatannya sehingga terbentuk molekul halogen organik, dan ini akan menyebabkan gaya tarik menarik intermolekuler ya lebih besar ya. Garis tarik menarik yang lebih besar antara molekul halogen organik ini menyebabkan titik leleh dan titik-titiknya lebih besar dibanding dengan senyawa hidrokarbon yang setara ya di situ. Jadi akan muncul gaya tarik menarik yang besar antara molekul halogen organik ini. Titik-titik dari beberapa haloalkana terdapat dalam tabel 7.2 tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini kita lihat polarisasi dan elektronegativitas menyebabkan penguraian muatan ya. Sebagian C yang bermuatan positif ya, dan sebagian yang bermuatan negatif ya. Penguraian muatan menaikkan gaya tarik menarik antar molekul. Ya, di sini kita lihat ada senyawa alkil dan ada halogen. Nah, di sini C-nya adalah termasuk dipol positif, jadi lebih elektron positif dibanding dengan halogen, elektron negatif. Kemudian senyawa halogen organik tidak cukup polar untuk dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik yang sedikit polar seperti etanol dan benzena. Ya, jadi senyawa halogen organik ini tidak cukup polar untuk dapat larut dalam air ya. Jadi tidak cukup polar ya, tapi dapat larut dalam pelarut organik yang sedikit polar seperti etanol atau benzena. Ya, dalam alkil halida ya, sifat ikatan karbon halogen di sini ya, sifat ikatan karbon halogen ya. Dalam alkil halida, atom halogen diikat oleh atom karbon yang memiliki orbital hibrida sp3. Halogen itu lebih elektronegatif ya bila dibandingkan dengan senyawa karbon.
Dan ikatan CX terpolarisasi dengan muatan parsial positif pada karbon sehingga dapat berkelakuan sebagai elektrofilik dan muatan parsial negatif pada halogen. Ya, gugus nukleofil dapat mengikat atom karbon yang bersifat elektrofil atau atom halogen dapat lepas sebagai ion halida dengan membawa sepasang elektron. Berkelakuan sebagai gugus pergi, maka halogen dapat dieliminasi. Jadi halogen ini bisa dapat dieliminasi ya, dalam proses pembuatan suatu senyawa alkana atau alkena dan seterusnya ya. Maka halogen dapat dieliminasi dari alkil halida atau halogen dapat diganti, jadi bisa dieliminasi atau disubstitusi. Nah, dengan berbagai gugus fungsi. Nah, ini pemahaman tentang sifat ikatan karbon halogen ini berpengaruh pada nanti pada proses bagaimana pembuatan suatu alkil halida atau reaksi-reaksi dari alkil halida untuk pada sesi berikutnya. Kita perhatikan di sini. Ya, di sini ada senyawa C ya, di mana C ini adalah lebih elektropositif ya dibanding dengan X atau halogen, dia negatif ya. Sehingga di sini dipol positif, kemudian di sini dipol negatif ya. Mu sama dengan 4,8 dikali dipol ya kali D ya, dengan pengertian dipol adalah muatan dan D adalah panjang ikatan. Ya, urutan kenaikan elektronegativitas halogen di sini kita perhatikan I ya, kalau elektronegativitas sudah pasti F lebih tinggi ya dibanding dengan I, berarti F urutannya berarti yang paling besar. Kalau paling kecil dulu ya berarti I, Br, Cl, F. Kalau paling besar F, Cl, Br, I di situ ya. Paling besar adalah F di situ. Dan paling kecil adalah I. Kemudian panjang ikatan karbon halogen bertambah sesuai makin besar ukuran atom halogen dengan urutan ya di sini CF. Nah, CF ini ketika F terikat dengan karbon, maka panjang ikatannya lebih kecil ya dibanding dengan Cl dengan C di sini. Nah, Cl dengan C ini lebih kecil lagi dibanding dengan Br dengan C di situ. Dan kemudian Br ini lebih kecil lagi daripada Ci. Jadi Ci itu panjang ikatannya paling panjang ya. Ya, terdapat dua efek yang saling berlawanan satu terhadap lain, yaitu halogen yang besar yang memiliki panjang ikatan panjang ikatan ya, tetapi elektronegativitasnya lemah. Jadi semakin besar elektronegativitasnya, maka panjang ikatannya semakin kecil di situ. Tapi semakin kecil elektronegatifnya ya, maka paling panjang ikatan karbon-karbonnya ya. Nah, semakin besar ukuran atom halogennya. Di sini halogen yang besar ya, yang memiliki panjang ikatan panjang tetapi elektronegatifnya lemah. Ini dikatakan adalah ini ya, I ya. Di sini. Halogen yang besar yang memiliki panjang ikatan panjang tetapi panjang ikatannya panjang tetapi elektronegativitasnya lemah di sini ya. Itu yang tadi yang saya katakan ya. Nah, selanjutnya urutan kenaikan nomen dipol ikatan di sini Ci lebih kecil dari Cbr ya. Jadi ini momen dipolnya, ikatannya Ci ini lebih kecil ya dari Cbr, lebih kecil lagi dari Cf dan lebih kecil lagi dari Ccl. Ccl ini paling besar ya momen dipolnya. Kenaikan momen dipolnya ikatannya paling tinggi. Ya, di sini momen dipolnya adalah mu-nya adalah 1,29 panjang ikatannya 1,48, 1,51 dan 1,56 dipol. Ya, momen dipol sukar diprediksi karena tergantung pada sudut ikatan dan faktor-faktor lain seperti bentuk molekul ya. Sebagai contoh, momen dipol pada karbon tetraklor mempunyai harga 0 ya. Berikut dipol momen metil halida. Nah, dipol momen metil halida ini kita lihat di sini FClBr ya. Ya, di sini ya CX4 ya, CX4 ini atau karbon tetraklor itu punya harga 0 semua ya, dari semua senyawa halogen di sini. Ya, baik F, Cl, Bri ya. CH3, CH2C, CH3X ya di sini multipolnya 1,82, kemudian CH2X2 ini meningkat ya 1,97. Kemudian CHX3 ini semakin turun ya, dan di CX4 ya. Ya, CF4 ya maksud saya di sini turun ya. Kemudian di sini CH3Cl ini 1,94, ini
Nah, kalau Cl ini, kalau yang CH2 Cl2 ini semakin turun ya momen dipolnya. Ya. Kemudian semakin turun lagi tambah Cl3 ya semakin turun, dan di CCl4 itu 0 ya. Kemudian Br ya di CH3Br ini 1,79, ini juga menurun pada CH2Br2, kemudian pada CH-Br3 ini juga turun, dan CBr4 ini 0 ya, dan seterusnya. Untuk I juga sama, untuk ini dia sama ya, CH3I dan CH2I2 ya itu sama momen dipolnya. Kemudian turun ya pada CHI3 di sini 1 dan 0 pada CI4 ya. Ya, saya kira itu untuk struktur dan ya saya kira itu untuk struktur, kemudian tata nama ya, sifat fisik dan kimia alkil halida ya. Mudah-mudahan semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.